Tapi enjoy ya Pak ya? Iya. Atau mungkin seperti ini anggaplah pertanyaan ngaco. Mungkin dilihat Bapak dengan udah usia seperti ini masih handsome, nanti dukungannya banyak kan? Banyak yang suka, ibu-ibu se-Indonesia suka sama Bapak. Banyak yang SMS. Saya bukan ini ya, dari Gorontalo udah pasti. Karena saya kan gubernur dan dapat suara terbesar. Itu dari mana-mana orang kirim ke saya terus. Pak Fadel begini, jangan lawan. Itu kita, waduh, saya jadi bingung. Tapi ya udahlah, ini saya anggap pelajaran buat saya. Selamat malam, Viewer Ngaco. Pak Fadel, selamat malam. Kita bertandang malam-malam nih. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Dan terus beraktivitas. Amin, bermanfaat buat umat ya Pak ya? Iya, buat masyarakat, umat. Keren loh, kita bisa main-main di tengah kesibukan. Bukan main-main sih, Viewer Ngaco di tengah kesibukan Pak Fadel mengurus bangsa, negeri, rakyat Indonesia tentunya. Kita bisa menyempatkan diri dan Pak Fadel juga menyempatkan diri buat kita ya Pak ya? Oh iya harus dong. Ini kan. Karena di tengah ada pemberitaan yang begitu viral saat ini, ada juga pemberitaan terkait Pak Fadel nih, kabarnya ada mosi tidak percaya nih, agak-agak nggak sedap nih Pak ngedengarnya. Iya. Kira-kira boleh dong Pak diceritakan kenapa asal muasal musababnya tiba-tiba kok lagi jalan, lagi bekerja dengan serius, tiba-tiba ada seperti ini. Iya, boleh Pak diceritakan? Jadi saya itu pada akhir bulan Juli dengar telepon dari Pak Mahyudin, wakil ketua. Pak Mahyudin bilang sama saya, Bung Fadel, hati-hati, ada gerakan menggoyang saya gitu. Ini kelihatannya mereka ingin berbuat sesuatu untuk menggantikan wakil ketua MPR. Itu Juni ya? Itu akhir Juni. Akhir Juni. Nah, saya terus ngecek, saya akhirnya bicara sama ketua kelompok, kan kita di DPD itu ada ketua kelompok kerja yang dibawa wakil ketua MPR. Nah, waktu itu diketuai oleh Tamsil Lindrung. Udah saya panggil Tamsil, atur appointment, kita ngobrol lama, 2 jam menceritakan hal ini. Di mana Tamsil mengatakan Pak Ketua DPD sendiri panggil dia, menyiapkan dokumen untuk tanda tangan dan sebagainya dengan ini. Dan dia menganjurkan untuk jangan, karena akan repot dan rewel dan permasalahannya panjang. Tapi ketua tetap memaksakan kehendak itu. Akhirnya Tamsil ke saya, Pak Fadel sebaiknya bagaimana? Coba kita damai, biar panggil saya bicaralah. Saya berusaha bikin appointment, tidak dapat. Tamsil juga bikin appointment, tidak dapat. Tidak dapat waktu beliau gitu? Tidak dapat waktu beliau. Maka tanggal 11, saya ke kamarnya beliau ngantar undangan buat acara sidang MPR tanggal 16. Nah, itu kan kita yang mengadakan kan. Oh, untuk Agustusan ya Pak Agustus. ya? Saya antar ke situ pada bulan Agustus tanggal 11 siang. Tapi dia dengan nada ini seperti kurang senang sama saya. Terus, wah saya juga ada mau keluar. Udah saya ikutin dia di jalan bicara. Di situ dia menjelaskan, saya juga menjelaskan sedikit. Hanya dia bilang, memang yang mau gantiin saya adalah Bustami. Dapat dibayangkan. Saya pimpinan lembaga tinggi negara, dia juga pimpinan lembaga. Masa mengatakan sesuatu seperti begitu gitu? Nah, saya kaget, kok tidak etis gitu lihat saya. Udah, saya diam aja, dia pergi, dia di lift, kita pergi, udah saya balik ke kamar saya. Terus kemudian tanggal 15 siang jam setengah 3, jam 3 itu 15 Agustus ini ya? Tanggal 15 Agustus, sebelum tanggal 16-nya. Dia sudah datang ketemu Pak Bambang Susatyo di lagi persiapan buat acara tanggal 16, Bambang lagi kontrol.
ada Pak Nono, ada Pak Basara, ada Pak Asrul Sani dari P3. Dia mengatakan ke Pak Bambang bahwa dia mau minta ganti saya gitu. Pak Bambang kaget, loh, itu kan ada prosedur, ada undang-undang, ada aturannya. Sudah, kita udah pertimbangkan, kita udah mau tarik begini. Ya Bambang bilang enggak segitu mudah prosesnya. Siapa mau diganti? Siapa menggantikan saya gitu? Dia menyebutkan Bustami. Nah, ini kan tidak etis. Seorang pimpinan lembaga tinggi negara kok tidak paham prosedural? Tidak mengikuti prosedural. Kan mesti ada prosedur. Belum tahu pemilihannya bagaimana prosedurnya, dia udah menyebutkan nama itu depan publik. Ah, ini yang membuat kemudian terjadilah sidang tanggal 15, rapat paripurna. Rapat paripurna tanggal 15 sore itu, di agendanya saya menyampaikan laporan kinerja saya selama setahun. Nah, laporan itu saya menjelaskan semuanya, dan akhirnya pada akhir saya mengatakan bahwa saya dengan saudara ketua ini ada beberapa sudut pandang yang tidak cocok, berbeda dan sebagainya. Nah, terus turun, dia balik, ini dia mengatakan, ya tapi itu apa saya katakan begini. Nah, terus dia dengan nada yang keras, ayo kita keluar, saya kan di luar. Kaget semua orang kan, seperti mau ajak berkelahi gitu. Dia lompat dari panggung atas turun ke bawah, ke kanan, saya maju ke depan. Saya kan malu. Sebagai seorang negarawan sudah senior, malu saya. Saya baca lagi itu, notulen rapatnya ada semua, foto juga ada. Jadi kemudian pada tanggal 15 itu diputuskan oleh beliau, Ketua DPD dan Mama Yudin pimpin rapat, putusannya mengatakan bahwa mosi tidak percaya itu diterima oleh pimpinan, akan diserahkan ke Badan Kehormatan. Nanti Badan Kehormatan yang mengkaji hal ini, kemudian mengambil langkah-langkahnya. Udah, setuju. Kan benar itu kan, Pak Mahyudin punya usulan. Ujuk-ujuk tanggal 18 ada rapat paripurna lagi. Rapat paripurna itu, kalau rapat paripurna itu yang membuat ada namanya panitia musyawarah. Mengagendakan dua agenda. Satu agenda pembacaan tertib yang baru, dan yang kedua penempatan semua anggota-anggota di badan-badan kelengkapan. Nah, tapi dia kemudian menyusupkan agenda baru. Berarti jadi ada 3 agenda? 3 agenda ini yang resmi. 2. Tapi dia menyusupkan agenda siluman, agenda pembohongan, menambahkan yaitu pemberhentian dan penggantian. Itu tidak sah. Karena yang membuat agenda harus Panmus, panitia musyawarah. Nah, dia mengatakan diprotes sama anak-anak. Oh, ini protes, itu protes, ramai. Yang protes itu anggota DPD juga? Anggota DPD. Protes karena ini kan tidak dalam agenda, kan nggak pantas dibicarakan. Saudara sekalian, ini telah diputuskan dalam rapat pimpinan pengganti Panmus. Saya kaget, semua kaget. Tertib, kita tidak ada rapat pimpinan pengganti Panmus. Tidak ada. Jadi saya mengatakan ini adalah suatu manipulasi dan penyalahgunaan daripada pimpinan, kesewenang-wenangan pimpinan. Itu yang terjadi, maka dia paksakan agenda itu, semua setuju, akhirnya ya setuju gitu, udah. Akhirnya terjadi, ya saya protes, tapi ya beberapa teman protes tapi akhirnya keluar, beberapa walk out. Di Jawa Tengah walk out, Jogja walk out, banyak yang walk out karena tidak puas dengan cara-cara begini. Yang menarik adalah bahwa proses ini kan tidak ada dalam tertib kita di DPD. Proses pemberhentian seperti begini kan. Dan belum pernah terjadi dalam sejarah? Belum pernah, karena tidak ada sesuai tertib. Kalau dalam aturan itu pemberhentian pimpinan MPR itu harus
bersurat dulu kepada Badan Kehormatan? Tidak. Ya, kalau sudah Badan Kehormatan menetapkan, kemudian ini bersurat ke pimpinan MPR. Oke. Oleh kelompok kerja. Iya. Baru kemudian dijawab oleh MPR, oke silakan Anda tunjuk penggantinya. Seperti kemarin Pak Zul, menteri, jadi menteri perdagangan, maka dia bikin surat pengunduran diri. Setelah dia bikin surat, maka MPR bikin surat ke fraksi. Ayo, siapa penggantinya? Baru fraksi bikin surat Yandri penggantinya. Jadi ada mekanisme yang harus dilewati dan prosedur penggantian itu di MPR, bukan di DPD. Oke. Tapi mungkin ini kita katakanlah force major atau ngaco-ngacoan lah gitu ya. Gitu. Jadi kira-kira gimana sih Pak menanggapi mosi? Bapak ngelihat nggak? Pak Fadel ngelihat sendiri nggak mosi tidak percaya itu ditandatangani oleh berapa persen anggota DPD yang melakukan itu? Dia bilang 91 orang. Terus dari 136. Terus dia bilang ini. Tapi persoalannya dalam undang-undang kita dan tata negara kita, mosi tidak percaya itu tidak ada. Tidak diatur dalam undang-undang? Tidak ada. Mosi tidak percaya itu hanya ada di negara-negara yang penganut parlementer seperti Malaysia dan sebagainya. Jadi mosi tidak percaya itu tidak sah dan tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk mengambil suatu keputusan. Saya juga heran, apa ini? Begitu ceritanya. Pak, kadang kan kita berbuat baik saja, menjadi figur yang baik saja, belum tentu semua orang menganggap itu akan baik. Pasti ada yang kontra. Secara personal, Bapak punya feeling nggak sih dengan oknum yang tidak suka tadi, kok tiba-tiba digalang kekuatan untuk mengatakan mosi tidak percaya misalnya? Bapak punya feeling, apa sih sebab musababnya kira-kira kenapa bisa terjadi ada mosi tidak percaya? Bukan saja feeling, fakta. Ini adalah digerakkan oleh saudara Lanyala, diceritakan oleh saudara Tamsil, teman-teman semua bilang malah dia yang pegang, dia yang pegang sendiri formulir, dia panggil orang, dia suruh ini, dia didampingi dengan Bustami. Motifnya kira-kira apa? Motifnya mereka ingin merebut pimpinan MPR untuk satu maksud tersendiri, untuk calon presiden barangkali, karena dia ada keinginan untuk itu kan. Jadi kelihatannya ada. Lalu Pak Fadel memang nggak pengen jadi calon presiden, kan masih kuat. Kita ini masih tahu diri, Mbak. Kita masih tahu diri karena undang-undang mengatakan harus ada partai. Iya. Bukan ujuk-ujuk. Sementara DPD, ini DPD bukan kan partai. mewakili, Dan DPD adalah suatu lembaga tinggi negara yang independen. Tidak bisa untuk digunakan buat kepentingan mencalonkan diri jadi presiden, tidak bisa. Tidak bisa. Makanya saya waktu masuk ke DPD, Mbak, dulu sekretaris Dewan Pembina Golkar. Pak Ical ketua Dewan Pembina, saya sekretarisnya. Ketika saya ke DPD, saya mundur. Dari Golkar Golkarnya. Sebagai pengurus nggak bisa. Jadi begitu. Harus independen. Yes. Begitu tata tertib dan aturan yang ada di DPD. Nah, saya heran kok begini mau. Kabarnya ada 4 hal yang diminta ke Bapak, dituntut sama teman-teman dari DPD. Kira-kira Bapak benarkah tidak melakukan 4 hal yang dituntut tadi? Apa aja sih 4 hal itu, Pak? Saya dengar sepintas dan itu disampaikan oleh Pak Rozi dan juga disampaikan oleh Ketua DPD di TV One, di media. Yang mereka mengatakan bahwa Saudara Fadel itu selama 3 tahun tidak pernah menyampaikan pertanggungjawaban laporan kinerja Wakil Ketua MPR di rapat paripurna. Ini kan aneh. Saudara Ketua, Saudara Fahru Rozi, ini apa baca tata tertib apa tidak? Tata tertib kita nomor 1 tahun 2022, pasal 138, itu mengatakan bahwa laporan pimpinan MPR dari DPD setahun sekali. Baru pada tahun 2022.
Sebelum-sebelumnya nggak ada. Tidak ada dalam tata tertib. Maka pimpinan-pimpinan MPR sebelumnya tidak pernah menyampaikan laporan ini. Oke, tapi per 2022 ini ketika ada baru sidang mulai paripurna, Bapak melaporkan? Saya laporkan. Oke. Saya laporkan, saya bikin buku yang bagus. Sementara tatipnya baru ada Februari 2022 yang lalu ya? Maka sehingga sudah pantas Agustus saya menyampaikan laporan. Oke. Jadi saya nggak ngerti apa dasarnya kok bicara seperti begitu. Itu poin pertama. 3 poin lainnya, Pak? Katanya saya tidak merangkul mereka, kurang pendekatan. Saya bikin acara-acara sama mereka. Jadi acara-acara mereka bikin itu saya melihat tidak ada yang signifikan. Tetapi yang menarik adalah disampaikan oleh anggota DPD dari Jawa Tengah, Saudara Holid. Dia mengatakan, saya ikut tanda tangan Saudara Ketua, tetap sedia sama Pak Wartabone dari Sulawesi Tengah. Dia mengatakan, Holid, saya ikut tanda tangan karena katanya untuk memperbaiki hubungan antara DPD dengan MPR. Oh, berarti informasi yang sampai ke mereka bukan untuk pencopotan? Bukan. Maka dia bilang, saya heran dan saya tidak setuju. Oh, meskipun dia ikut tanda tangan ya? Iya. Oh, mungkin judulnya beda yang sampai ke teman-teman DPD, tapi yang dilakukan berbeda? Berbeda. Nah, itu menyalahi aturan nggak, Pak? Oh, itu menyalahi tata tertib. Pidana? Bisa pidana. Bisa pidana, bisa perdata, bisa juga kode etiknya. Dari kode etik. Itu bisa itu. Berarti bisa naik ke BK ya, Badan Kehormatan? Saya udah bikin laporan, Mbak, ke Badan Kehormatan. Panjang lebar. Saya uraikan semua satu-satu. Sudah saya uraikan ke situ. Ini hal ini. Menarik. Dua poin lainnya apa kira-kira, Pak? Saya, ya itu poin bahwa saya kurang merangkul. Nggak ngerti saya apa yang... Kalau secara personal kan harusnya ada masalah dengan beliau. Dengan Lanyala. Ya, saya dulu tidak pernah masalah. Saya pernah bilang, kalau Anda mau calon presiden, bagus. Saya dukung. Karena kita bikin-bikin begini kan, teriak-teriak begini. Dia suruh. Nah, dia bilang ke saya kalau di depan dia begini. Kalau di belakang katanya nyeleneh. Bukan nyeleneh. Apa itu yang terjadi? Artinya, saya juga beberapa kali ingatkan dia bahwa ada aturannya, harus cari partai yang untuk bisa naik ke sana, bisa harus ada kendaraan ya, Pak ya? Dan partai politik, undang-undang ada. Yang mereka juga bilang, katanya saya tidak memperjuangkan DPD di mengenai threshold. Saya ketemu dengan ketua MK. Saya ketemu dengan beliau. Bisa cek. Beliau bicara sama saya panjang lebar, intinya Pak Fadel tidak ada guna, ini bukan hak saya. Ini adalah tempatnya di Senayan. Jadi Anda tidak mungkin kita akan penuhi. Jadi saya juga bingung. Saya sudah sampaikan ke teman-teman. Nah, kalau bilang penguatan DPD, saya yang sudah bikin tulisan berkali-kali dengan Jimlia Siddiq. Malah sekarang saya punya ide baru di rapat MPR. Saya malah berpikir harus kita buat undang-undang sendiri mengenai DPD seperti undang-undang DPR gitu. Nanti juga MPR kita bikin undang-undang. Karena kita itu kan ada tiga house, three house. Pertama DPR, yang kedua MPR, upper house-nya adalah DPD, yang berikutnya adalah MPR. Jadi masing-masing punya tata tertib sendiri, aturan sendiri. Undang-undang adalah undang-undang MD3. Undang-undang buat DPR, DPD, dan MPR. Sudah ada undang-undang untuk itu. Nah, tapi undang-undang DPD sendiri belum ada. Saya baru terpikir sekarang, penguatan ke situ. Sama penguatannya adalah uang transfer ke daerah, itu kan besar. Ini harusnya DPD ikut mengontrol. Dapat kita bicarakan dengan Presiden sama Menteri Keuangan. Cuma itu kan Ketua DPD yang mesti ambil peran besar. Mesti ambil peran lebih besar. Betul. Tapi ya kita berbeda. Yang terjadi ini tentunya mengganggu ya, Pak ya? Sangat apa? Mengganggu. Saya? Wah, kesel. Ya? Dan bikin saya sakit hati.
Nah, langkah-langkah apa sih? Sakit hati itu merasa seperti orang tikam dari belakangnya. Jangan. Seperti saya ditikam dari belakang, karena saya sama dia baik, tikam dari belakang. Ini kan kalau betul ada kesalahan saya kan bisa bicara. Tapi memang ini kayaknya sudah lebih ke politik ya, secara personal tidak ada masalah ya, tidak ada, Pak Fadil dengan beliau. Ya, saya nggak tahu. Saya ngerasa nggak ada, tapi saya melihat sikapnya dia ke saya mungkin ada. Mungkin ada gitu. Terus langkah apa sih Pak yang diambil mungkin secara soft seperti yang Bapak bilang tadi, kita harus tahu diri gitu. Ternyata Bapak tidak punya misi yang lain-lain, ibaratnya ya mengabdi lewat hal-hal yang bisa Bapak lakukan saat ini. Langkah-langkah apa yang sedang diambil Pak Fadil untuk mengantisipasi atau memberikan pelajaran bahwa kita harus melewati mekanisme yang ada gitu. Karena bikin mekanisme ini juga kan nggak mudah Pak. Pertanyaan tajam sekali ini. Pertanyaan tajam dan merupakan inti daripada permasalahan ini. Saya ya ada orang bilang memberikan pelajaran seperti you bilang tadi. Tapi intinya adalah saya membuat laporan kepada yang kehormatan bahwa dia tidak etis, dia tidak mengikuti tata tertib dan berlainan dengan segala aturan-aturan yang ada berlawanan. Saya bikin panjang lebar ke badan kehormatan internal kita. Kemudian keluar saya lapor ke polisi. Lapor ya yang pertama pencemaran nama baik. Kan nama baik saya. Bareskrim ya? Bareskrim. Sebagai mantan gubernur 2 periode. Pernah jadi menteri, pernah anggota DPR, dulu MPR juga. Dan saya memegang penghargaan negara yang banyak. Nama saya tercemar gitu. Seakan-akan orang nggak percaya karena perbuatannya saudara Lanyala. Nah, kemudian saya juga membuat laporan perdata. Jadi masuk ke pengadilan negeri. Masuk ke pengadilan negeri, perbuatan melawan hukum. Jadi apa yang dia buat itu melawan hukum gitu. Itu kira-kira. Cuma yang menarik tadi, saya kan mesti bikin juga ke PT UN kan. Saya belum bisa ke PT UN. Kenapa? Karena sampai jam ini sudah 2 minggu lebih, SK-nya belum keluar. Betul. Itu juga tadi yang mau saya tanyakan, Pak. Kemarin ada sidang paripurna. Bagaimana hasilnya? Sudah seperti apa? Sudah di mana sekarang hasilnya itu? Itu kan sekarang menjadi pembicaraan teman-teman. Lucu. Sidang paripurna tanggal 18. Sudah 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Hasilnya belum keluar. SK-nya belum keluar. Ada sesuatu yang tidak beres. Artinya teman-teman yang lain tidak mau ikut tanda tangan. Wakil-wakil ketua yang lain. Dan terjadi juga pembicaraan internal yang intens gitu. Jadi saya dengan teman-teman di MPR kemarin juga kita bicara, dengan teman-teman di luar bicara, ini apa ini? Ini kan aneh gitu. Sementara pijakan Pak Fadil untuk memPTUN kan ada tadi dari SK ya? Tidak, belum bisa saya bawa. Maksudnya harus ada SK-nya dulu, benar Mbak. Kalau ada SK baru saya lapor ke PTUN. Ini nggak ada. Nah, tapi ya sudah saya bawa ini ke perbuatan melawan hukum aja, ke pengadilan perdata. Tapi apa sih Pak, pelajaran apa yang akan Bapak sampaikan untuk mungkin supaya tidak terjadi kekonyolan seperti ini di kemudian hari? Pelajaran apa sih yang pengen Bapak sampaikan? Mungkin ini bukan hanya untuk oknum ketua DPD tadi ya, untuk mungkin yang lain-lain juga, bahwa kita bisa melihat di sini ada sesuatu yang salah, ada yang sesuatu yang dipaksakan. Apakah memang oknum tersebut tadi tidak cermat membaca aturan atau mekanisme? Saya kira yang pertama adalah kita jangan menggunakan lembaga tinggi negara untuk kepentingan pribadi. Itu yang paling penting kita jaga. Kita pada kedudukan terhormat ini, kita harus gunakan lembaga tinggi negara untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, kita harus taat kepada undang-undang. Namanya Undang-Undang MD3. Tata tertib yang kita punyai.
Kita mesti ikut tata tertib yang ada. Yang ketiga, kode etik, ya, yang ada di DPD katakan. Ini sangat penting menjadi semua dasar Mbak dalam kita melangkah. Ya, betul. Kalau kita melangkah tidak pada patokan ini, kasihan lembaga tinggi negara seperti ini. Kita malu. Betul. Sekarang saya malu. Saya malu karena saya berada dalam lembaga tinggi negara, tetapi ada orang-orang yang dikatakan oleh orang, bukan saya, konyol berbuat. Jadi malu saya di lembaga tinggi negara kejadian seperti begini. Bapak banyak juga kan teman-teman yang tadinya anggota DPD yang tanda tangan itu akhirnya merasa dibohongi seperti itu. Artinya semakin banyak dong tentunya dukungan ke Bapak bahwa ternyata tanda tangan yang diminta tadi oleh ketua, saudara ketua itu ternyata untuk mosi tidak percaya. Iya. Untuk menjatuhkan saya, memberhentikan saya. Mereka tidak menyangka sampai ke sana prosesnya gitu. Oke. Nah akhirnya sekarang langkah yang Bapak ambil ada dukungan dari anggota DPD yang lain? Semua, banyak sekali yang ke saya. Pak Fadel minta maaf, kita udah kelanjur tanda tangan Pak Fadel, tapi kita tidak menyangka ya begini. Pak Fadel kita dulu dipaksa-paksa di ini. Jadi banyak alasan-alasan mereka yang saya tidak perlu ulangi lagi. Nah, tapi saya kemudian akan membuat perbuatan melawan hukum dan kemudian akan menuntut mereka-mereka yang tanda tangan itu ganti rugi. Jadi tanggung rente. Secara moral. Wah, tanggung rente. Dan ya kalau mereka mau ingin menarik membatalkan mosi itu saya tentunya tidak kena itu kan. Tapi kan tadi kan ada yang minta maaf, saya nggak tahu. Nah, udah terlanjur tanda tangan. Apakah bisa mereka kembali? Saya akan menarik tanda tangan saya. Bisa. Tapi saya tunggu dulu ini. Saya tunggu proses perbuatan melawan hukum masuk ke pengadilan, baru kita melangkah ke sana. Biar tertib begitu. Karena ini agak unik juga ya. Sangat Pak unik. Fadel, ya. Karena belum pernah terjadi sepertinya ya. Belum pernah terjadi selama negeri kita ini ada. Belum pernah terjadi. Artinya ini bisa masuk rekor muri Pak Fadel. Atau rekor muri melawan hukum. Melawan hukum gitu. Tapi karena di sini kan Bapak tahu mekanismenya. Bapak ngerti bagaimana seorang pejabat negara itu berbuat dan bertindak. Artinya tidak mengganggu kesehatan kan Pak, dengan prosedural yang dilakukan, tidak membuat psikologi atau mental Bapak terganggu kan? Tidak, hanya sedikit kesal. Bahasa apa tuh? Kesal artinya kok sayang ya lembaga tinggi negara yang kita punyai, di mana kita butuh penguatan untuk supaya kita lebih bisa berbuat banyak buat rakyat, tapi ada orang-orang seperti begini gitu. Nah, itu saya menyayangkan. Artinya orang-orang yang duduk di parlemen, orang-orang yang duduk bahkan di DPD. Itu artinya harus yang wise ya tentunya. Harusnya, seperti itu ya, harusnya yang wise, yang memahami. Tapi kok bisa begini? Nggak nyangka ya Pak ya. Itu kekecewaannya di sana ya. Dongkolnya di situ ya Pak ya. Dongkol, kesel. Tapi saya tahu bahwa di balik ini Saudara Lanyala yang membuat ini. Dan semua menceritakan hal itu ke saya gitu. Secara terbuka mereka mengatakan. Sekarang apa yang sedang Bapak tunggu untuk maksudnya kan ini kan pencopotan juga tidak ada SK-nya. Belum artinya keluar SK-nya. Bapak kan masih on saya posisi. Tunggu SK-nya. Bapak kan masih posisi itu, masih tetap bekerja kan? Masih. Melakukan kegiatan seperti biasanya. Iya. Mungkin masyarakat luas sana nggak tahu sebenarnya apa sih yang dilakukan Pak Fadel selaku wakil dari DPD menjadi wakil MPR di sana. Apa aja sih kira-kira yang dilakukan setiap harinya supaya biar ngaco kita tahu? Kalau dalam tata tertib, maka saya itu mengikuti tata tertib yang ada di MPR dan kegiatan utama di MPR. Kalau sini ada kegiatan tidak tabrakan dengan di MPR, saya hadir ke sini. Saya hadir ke rapat-rapat pleno, rapat-rapat ini. Di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan protokoler. Apalagi sekarang saya
menjadi wakil ketua buat kita mau bikin forum MPR sedunia tanggal 24, 25, 26 di Bandung. Dengan mengundang beberapa negara-negara, ketuanya saudara Hidayat Nur Wahid. Jadi saya udah keliling ke beberapa negara dengan dia. Dia lagi sibuk untuk menyiapkan itu. Nanti ini merupakan embrio awal daripada sebelum kita ke G20. Nah, sebelum itu kan banyak kegiatan-kegiatan lain. Dan juga kita sosialisasi 4 pilar yang kita berikan ke semua anggota DPR dan DPD. Belum lagi ketemu tokoh-tokoh masyarakat. Banyak sekali kegiatan-kegiatan ini yang saya harus kerjakan, saya laksanakan. Tetapi saya mengikuti. Kalau paripurna, saya utamakan. Meskipun ada acara di MPR, saya selalu menghadiri paripurna. Memang kemarin kan Zoom semua. Artinya tetap bisa berbagi ya Pak bisa, ya? Ada skala priority, tapi tetap yang ke DPD tetap dikerjakan. Iya. Tapi kayaknya praktis hampir lebih ke politik ya Pak ya? Tadi kita juga sudah pasti politik. Kalau sudah ranah politik itu kan sudah kayak nggak bisa kita ukur dengan ukuran mutlak ya Pak ya, hitungannya sangat udah pasti politik. Beda persepsi. Ada kemauan orang ingin jadi presiden untuk maksud tertentu lah. Gitu. Untuk maksud tertentu tadi ya. Artinya Bapak lebih santai menjalankan. Ya, saya santai dan semua orang yang ketemu saya malah mengatakan, udah Pak Fadel, Lanyala itu begini-begini, Lanyala kan di Surabaya begini, dia pernah begini, dia pernah begini. Saya kaget-kaget dengar. Oh, dia pernah begini Surabaya, dia pernah ini dulu pas penjara 7 bulan ini macam-macam saya diceritain. Itu proyek yang begini ini, oh di kejaksaan begini ini begini dan rame gitu. Saya ya terima kasih. Tapi saya tidak layani karena saya tidak mau masuk pada ranah yang lain. Betul. Akhirnya saya nanti tetap menimbulkan sakit hati. Saya tetap menjaga, saya menyelesaikan kasus saya dengan betul Pak, betul. Dengan saudara Lanyala Mataliti. Itu aja dulu. Tapi enjoy ya Pak ya. Ya. Atau mungkin seperti ini anggaplah pertanyaan ngaco. Mungkin dilihat Bapak dengan udah usia seperti ini masih handsome, nanti dukungannya banyak kan, banyak yang suka, ibu-ibu se-Indonesia suka sama Bapak. Banyak yang SMS. Saya bukan ini ya, dari Gorontalo udah pasti, karena saya kan gubernur dan dapat suara terbesar. Itu dari mana-mana orang kirim ke saya terus. Pak Fadel begini, jangan lawan itu kita. Waduh, saya jadi bingung. Tapi ya udahlah, ini saya anggap pelajaran buat saya. Pelajaran buat saya untuk melangkah ke depan dengan lebih baik. Itu aja. Lebih harus beda juga Pak, yang seperti Bapak ceritakan tadi, kita semua sebenarnya tahu itu, tapi kan tidak secara vulgar disampaikan. Jadi artinya terlihat karbitan dengan yang merangkak. Kan orang percaya 2 periode itu juga sudah satu bukti. Jadi menteri saya. Dipercaya jadi menteri sudah satu bukti. Nah sekarang juga sebagai keluar dari Golkar masuk ke DPD dan salah satu bukti. Dan saya guru besar. Saya dosen guru besar di Brawijaya. Mengenai local government dan entrepreneurial government. Saya S3 di Gajah Mada. Saya udah tamat udah ini. Jadi orang-orang itu yang kirim ke saya WA dari Gajah Mada, dari Brawijaya semuanya. Dari Brawijaya, Jawa Timur banyak sekali. Artinya support tentang moral. Support moral dari mereka itu juga udah cukup membuat Bapak untuk tetap wise. Wise dan menjadi besar hati memberikan gini, tadi yang saya mintakan ke Bapak, pelajaran apa yang perlu Bapak sampaikan ke kita, orang-orang muda. Saya menganggap Bapak Ketua DPD itu masih muda. Masih terlihat emosional, masih terlihat frontal, seperti itu ya. Jadi harapan saya sebenarnya Pak Fadel juga bisa memberikan gambaran ke teman-teman DPD di sana supaya tidak melakukan hal yang sama itu tadi. Wise-nya, bijaknya dari Bapak itu seperti apa pesannya? Ya, tentunya ada 3 pesan utama. Yang pertama adalah kita di dalam berpolitik itu harus menjaga etika.
etika berpolitik sehingga kita tidak merusak demokrasi. Yang kedua, kita harus mentaati semua tata tertib yang ada sehingga kita tidak keluar dari tata tertib yang ada. Yang ketiga, yang paling utama, jangan memanfaatkan lembaga tinggi negara ini buat kepentingan pribadi kita. Ini kan sumpah jabatan begitu. Sumpah jabatan kita begitu. Jadi kita mesti jangan sampai ke sana. Maka saya juga jaga untuk tidak berbuat yang hal-hal itu baik di Gorontalo maupun di tempat-tempat lain. Dan untuk tetap wise merespon yang seperti ini ya Pak ya, tindakan melawan hukum dan lain sebagainya. Pak, luar biasa percakapan kita, ada 3 poin. Jadi ini pelajaran yang sangat luar biasa buat Virgato, seluruh Indonesia, memberikan guru besar loh beliau ini. Jadi menghadapi orang yang temperamen tadi, Bapak tetap wise. Terima kasih Pak Fadel untuk waktunya. Saya terima kasih. Tetap sehat. Saya senang karena semangat. Bisa curhat sedikit lah. Iya, seperti itu. Karena kita ngelihat keteguhan dan ketegaran Pak Fadel itu menjadi guru yang tidak serta-merta mengajar di semua tempat, tapi melalui ngobrol ala Indoposko ini kita bisa menyampaikan ke publik bahwa Pak Fadel tetap tegar, meskipun ditusuk tadi dari belakang. Selamat malam, sampai ketemu Pak Fadel, sehat selalu. Terima kasih.